Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Mustakima dengan nomor induk mahasiswa 08011182227052. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan lampiran soal dari praktikum algoritma dan pemrograman dengan judul materi pengenalan algoritma dan C++. Baiklah, lampiran soal nomor 1. Kita akan menginisiasikan variabel A dan B, yaitu nilainya A itu 9, B itu 10, dan kita harus menghasilkan output atau keluarannya itu harus bernilai 0, di mana ada beberapa ketentuan. Nilai 0 itu disimpan di variabel C, dan kita tidak boleh menambahkan variabel baru selain A, B, dan C, dan salah satu prosesnya itu C sama dengan A dikali B. Nah, untuk logikanya, kita bisa menggunakan variabel A, B, dan C, terus yang ditetapkan ketentuannya, A-nya itu 9, B-nya itu 10, dan isi C-nya itu harus 0. Dimana untuk operatornya kita menggunakan operator aritmetika dalam C++, yaitu menggunakan perkalian dan sisa bagi atau modulo. Nah, tipe data yang digunakan itu tipe data integer, karena di sini kita menggunakan operator modulo, di mana modulo itu tidak bisa menggunakan tipe data yang lain, jadi harus tipe data bilangan bulat atau integer. Untuk memulai sebuah program, kita harus menuliskan file header-nya terlebih dahulu, yaitu include_stream, di mana nanti file header-nya itu berfungsi sebagai prosesor pengarah yang mengatakan kepada compiler untuk meletakkan kode dari header file stream ke dalam program. Nah, setelah itu kita menggunakan using namespace std dan dilanjutkan dengan menuliskan struktur utamanya yaitu in-main. Nah, setelah itu untuk memulai programnya kita menggunakan kurung kurawal buka. Selanjutnya kita deklarasikan menuliskan variabelnya integer A, B, C. Setelah itu kita isi nilai dari A-nya itu 9 dan nilai B-nya itu 10. Karena di sini tidak ada inputan yang mana nilainya sudah dinyatakan secara konstan, maka kita tidak punya inputan untuk program ini. Kita lanjut ke prosesnya, yaitu C sama dengan A dikali B, C sama dengan C modulo A, dan C sama dengan C modulo B. Di dalam program, tidak semua program itu mempunyai inputan, tetapi setiap program itu harus mempunyai proses dan outputnya. Nah, karena tidak ada inputan, maka semua nilai variabelnya sudah ditentukan. Jadi di programnya itu hanya tinggal proses berupa nilai konstan dari variabel dan rumus operasi aritmetika yang digunakan untuk output dan keluarannya. Nah, adapun algoritmanya, yaitu untuk memulai sebuah program, kita harus menggunakan begin. Lanjut, kita menggunakan variabelnya, yaitu variabel A, B, C dengan tipe data integer. Selanjutnya, A-nya itu kita masukkan nilainya 9, B itu sama dengan 10. Setelah itu kita masuk ke prosesnya menggunakan rumus aritmetika, yaitu C sama dengan A dikali B, lalu C sama dengan C modulo A, lalu C sama dengan C modulo B. Nah, selanjutnya kita akan cetak C, write C, lalu N. Nah, seperti inilah bentuk algoritma dari lampiran soal nomor 1. Kita lanjut ke flowchart-nya. Untuk memulai sebuah program, kita menggunakan terminator, yaitu berbentuk oval. Nah, karena di dalam program ini itu tidak ada inputan, maka kita masukkan nilai A dan nilai B-nya itu dalam simbol persegi, yaitu A sama dengan 9, B sama dengan 10. Lanjut ke prosesnya, yaitu
C sama dengan A dikali B, C itu C modulus A dan C itu C modulus B. Dan setelah itu kita cetak output C dan selesai menggunakan terminator. Inilah bentuk flowchart dari lampiran soal nomor 1. Baiklah, kali ini kita akan membuat sebuah program yaitu menginisiasikan nilai A itu 9, terus nilai B itu 10, dan bagaimana caranya agar kedua nilai ini bisa menghasilkan output C yang bernilai 0. Baiklah, untuk memulai sebuah program, kita harus membuat file headernya terlebih dahulu, yaitu include iostream. Selanjutnya, kita buat using namespace-nya. Setelah itu, buat fungsi utamanya kita menggunakan inmain. Nah, setelah itu kita buka programnya menggunakan kurung kurawal. Nah, selanjutnya, karena di dalam soal itu sudah dideklarasikan nilai A dan B-nya, maka untuk program kali ini tidak ada inputannya. Apakah bisa sebuah program itu berjalan tanpa ada inputan? Jawabannya itu bisa, karena tidak semua program itu mempunyai inputan, tapi semua program itu harus mempunyai proses dan output. Nah, jadi variabel yang dibutuhkan itu bertipe data integer, yaitu tipe data bilangan bulat. Ada variabel A, variabel B, dan variabel C. Nah, selanjutnya kita akan menginisiasikan nilai A-nya 9, B-nya 10. Nah, selanjutnya kita akan cout nilai A. Karena nilai A-nya sudah ada, jadi kita langsung saja cetak ya. Biar lebih rapi, inline. Lalu cout nilai B. Setelah itu kita masuk ke prosesnya, yaitu di mana syarat dari soal itu, salah satu prosesnya itu ada A dikali B. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita mulai dari C sama dengan A dikali B, terus C sama dengan C modulo B modulo A, lanjut dengan C sama dengan C modulo B. Nah, setelah itu kita cout nilai C-nya. Cout nilai C adalah lalu kita run dengan fn F11. Jadi sesuai perintah dari soal tadi, itu akan menghasilkan output C-nya itu adalah 0. Jadi program yang kita buat itu sudah berhasil dan sudah bisa dijalankan. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you.